Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh berada sampai pada saat ini. Untuk itu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan lewat ibadah keluarga yang terjadi di malam hari ini, yang terjadi di rumah Tuhan, dan juga di rumah kita masing-masing, mulai dari Week Yerusalem sampai dengan Week Sion. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Penatua Sihar Simatupang. Untuk menyambut pelayan firman Tuhan di malam hari ini, kita akan memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani 11, ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan pada ayat yang kedua, mimbar ini saya serahkan kepada pelayan firman Tuhan. Untuk itu saya jemput jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani 11, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kami puji Engkau dan kata-kata seterusnya. Kami puji Engkau, Tuhan yang mempunyai kuasa, dibesarkan nama-Mu oleh sekalian bangsa, barang dunia mengasihi suci Bapak Ibu sekalian, keluarga semuanya dari Week Jerusalem sampai Week Sion, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ibadah keluarga yang berlangsung pada hari ini dari Week Yerusalem sampai Week Sion yang disiarkan secara virtual dari dalam gereja GKI Sola Gracia, kami tahbiskan di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bernyanyi kembali dari nyanyian rohani 11, nyanyian rohani yang sama, ayatnya yang ketiga. Bapa kami janganlah. Anak-anakmu binasa.
kami pun senantiasa sanggup kami akhirnya di tempat terangkatkan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita rindu untuk bermazmur. Mari kita buka Mazmur pujian dari Mazmur 4. Mazmur 4 ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Saya akan membaca perikop, selanjutnya kita akan baca bersama-sama. Mazmur 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan. Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau memberikan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Begitu jauh bacaan Mazmur kita di malam hari ini. Kita selanjutnya akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka dari kitab Raja-Raja, yaitu 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-23. Dua Raja-Raja 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, tiba saatnya Tuhan, kami ingin membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan, yang kami ambil dari kitab 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23 ya Tuhan. Bapa di sorga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Urapi ya Tuhan, berkati ya Tuhan, apa yang akan hamba-Mu sampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, keluarga-keluarga yang akan mendengarkan melalui live streaming ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau jauhkan kuasa-kuasa gelap, supaya firman-Mu dapat menjadi pelita dalam kehidupan dan di dalam kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan rayakan kami untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dengarlah doa kami Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang mendengarkan atau mengikuti ibadah ini dari mulai Week Yerusalem sampai Week Sion, kita akan membaca firman Tuhan dengan perikop
tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Akan saya baca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti pembacaan ini dari rumah. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu berkata, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana." Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak, tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Berkatalah Raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukannya lah kepadanya, "Dia ada di Dotan." Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibuatkannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikulah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari." Lalu diantarnyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat." Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka, Bapak?" Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang ke tuan mereka. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang ke tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negara Israel. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita ikuti pembacaan firman Tuhan, ini adalah kisah peperangan antara Aram dan Israel, di mana Aram yang begitu kuat dengan penuh tentara, dengan penuh kuda dan serdadu, akan menyerang tanah Israel, di mana di tengah-tengah rencana peperangan itu ada muncul seorang hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita renungkan firman Tuhan ini, alangkah sebenarnya kalau dari segi jumlah pasukan dan segi kekuatan tidaklah berimbang antara tentara Aram atau Raja Aram dengan Raja Israel. Kita lihat begitu perkasanya pasukan atau serdadu Aram yang akan menyerang Israel. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini kita dengar begitu
hancurnya tentara Aram tanpa dilakukan perlawanan oleh pasukan Israel. Tidak hanya karena kekuatan doa dan iman daripada bangsa Israel, khususnya Nabi Elisa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana Elisa berdoa kepada Tuhan supaya serdadu-serdadu Aram yang sudah masuk ke kota Israel dibutakan sehingga tidak dapat melihat pasukannya. Ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai dia menggiring tentara-tentara serdadu Aram itu masuk ke Samaria tanpa melakukan perlawanan, tanpa terjadi pertumpahan darah. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat siapakah Nabi Elisa ini. Nabi Elisa itu hidup pada abad 8 sebelum Masehi. Itu di kota Abel Meholah. Di dalam sejarah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Nabi Elisa telah melakukan atau memberikan mujizat. Ada 3 mujizat yang luar biasa yang dibuat oleh Nabi Elisa. Satu yaitu buli-buli minyak, di mana minyak yang sedikit bisa bertambah-tambah akibat atau oleh mujizat daripada Elisa. Yang kedua, mujizat tentang menghidupkan orang mati, anak yang mati dihidupkan kembali. Dan yang ketiga, menyembuhkan seorang bapak yang bernama Naaman dari sakit kusta. Inilah 3 mujizat Bapak Ibu sekalian yang dibuat oleh Nabi Elisa di dalam hidupnya, selain apa yang terjadi yang kita baca di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, dunia rohani yang tidak kelihatan terdiri atas beberapa prinsip yang dapat ditarik dari peristiwa yang baru kita baca tadi. Pertama, bukan hanya Allah yang berpihak kepada umatnya, tetapi juga pasukan malaikat-malaikat siap sedia untuk mempertahankan orang yang percaya akan kerajaan Allah. Yang kedua, bahwa semua orang Kristen yang percaya Alkitab harus senantiasa berdoa agar Allah membebaskan mereka dari keberadaan atau kekuasaan rohani dan membuat mata hati untuk melihat realitas rohani kerajaan Allah dengan lebih jelas. Yang ketiga, Roh Kudus akan selalu menyertai setiap orang yang percaya akan keselamatan daripada Tuhan. Yang keempat, pertempuran sesungguhnya di dalam kerajaan Allah bukanlah melawan darah dan daging, melainkan suatu peperangan rohani, pemerintah, penguasa, penghulu yang hidup di dalam dan bertindak dalam roh kegelapan. Artinya, pertempuran sesungguhnya di dalam kerajaan Allah bukanlah melawan darah dan daging, melainkan suatu peperangan rohani, melawan pemerintah ataupun penguasa yang bertindak dalam roh kegelapan. Yang kelima, tentu ada hubungan sebab akibat di dalam peperangan rohani, bahwa hasilnya ditentukan sebagian besar oleh iman dan doa orang yang kudus. Hanya dengan kekuatan doa pasukan Raja Aram dibutakan matanya. Bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tetapi dengan doa Elisa, pasukan Aram yang besar itu dapat dibutakan matanya, sehingga dia tidak melihat musuhnya siapapun, dan begitu bodohnya, begitu pasrahnya dibawa ke kota lain tanpa perlawanan, yaitu ke Samaria, sehingga pasukan Aram yang besar itu bisa dikatakan takluk oleh Elisa sampai orang itu ke Samaria. Tetapi itulah Bapak Ibu sekalian, Allah tetap mengatakan jangan membunuh para lawanmu.
Kita lihat di dalam pembacaan tadi bahwa bangsa Israel atau Raja Israel memberikan makan pasukan Aram itu sampai dia kembali ke tempatnya atau ke negeri Aram. Bapak Ibu sekalian, berdoa adalah cara kita berkomunikasi dan mengendalikan diri. Dan berdoa adalah cara kita untuk berkomunikasi dan mengandalkan Tuhan. Dan di dalam doa memiliki kuasa yang besar. Sebab di dalam doa dari iman yang sungguh-sungguh Allah akan dapat mewujudkan permohonan kita. Hanya dengan doa yang sungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan mewujudkan apa yang kita inginkan. Artinya, Tuhan akan selalu menjawab doa kita apabila kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kasih. Sebagaimana Raja Israel atau Elisa yang tidak mengandalkan tentaranya, yang tidak mengandalkan pasukannya, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam peperangan. Sehingga Raja Aram yang gagah perkasa dengan pasukan yang gagah perkasa dapat dikalahkan tanpa pertumpahan darah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita kuatkan iman kita. Mari kita selalu berdoa. Mari kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya apa menjadi permohonan kita kepada Tuhan dapat diberikan dan dapat diwujudkan oleh Tuhan. Janganlah menjauh dari Tuhan. Sebab Tuhan itu maha baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu berdoa, menjauhkan kekerasan, menjauhkan kejaliman, menjauhkan kehidupan kegelapan. Carilah dulu kerajaan Allah, selanjutnya akan dipenuhi segala apa yang kau inginkan. Menjadi makna dan intisari daripada kisah tentang Raja Aram dan Nabi Elisa ini adalah janganlah pernah kita meragukan kuasa dan doa, sebab doa yang lahir dari iman dapat menyelamatkan kita dari rasa kekhawatiran dan akan masalah atau tantangan yang berat. Untuk itu tetaplah berdoa kepada Tuhan dengan iman yang sungguh dan saling mengampuni agar kekhawatiran tidak berkuasa menutupi kepercayaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan merespon firman Tuhan dengan kita akan memberikan persembahan. Oleh karena itu kita akan bernyanyi dari nyanyian rohani 132. 132 ayat 1 dan ayat 2. Ya Tuhan murah mubaka. Baik, kita akan doakan persembahan kita sekaligus doa syafaat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Kembali kami datang harapnya Bapa di sorga,
di mana di malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, yaitu tentang bagaimana kuasa doa dapat mengalahkan tentara yang kuat, dan kuasa doa dapat menyelamatkan umatnya daripada kehancuran. Itulah yang menjadi tema ya Tuhan, atau menjadi intisari dalam firman-Mu di siang hari ini. Kiranya firman-Mu ini jadikan menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tetap berpegang kepada-Mu ya Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, dan selalu mengandalkan doa pada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga telah memberikan persembahan dari apa yang kami dapat daripada Tuhan. Persembahan yang kami berikan ya Tuhan sangat kecil apabila apa yang kami dapat berkat daripada Tuhan. Tetapi layakkan persembahan kami ya Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan jadikan persembahan ini untuk meluaskan, untuk membesarkan kerajaan Tuhan ya Tuhan. Bapa di sorga, apabila Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat memberikan persembahannya, hari yang akan datang, agar ingatkan supaya dapat membuka hatinya untuk memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam doa syafaat kami ya Tuhan, kami teringat akan orang-orang yang kami cintai yang dalam mengalami kesakitan, yaitu Bapak Krisipi ya Tuhan yang dalam tak mengalami kesakitannya Tuhan. Juga Bapak Parsipe Puho, Ibu Elizabeth Plas ya Tuhan, dan banyak lagi jemaat kami yang mengalami kesakitan yang tidak dapat kami panggil satu persatu. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau datang ya Tuhan, Engkau jamah sakit penyakit daripada Bapak dan Ibu yang sakit ini ya Tuhan, agar menjadi sehat dan sembuh dapat beraktivitas seperti semula ya Bapa di sorga, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, di dalam masa pandemi ini ya Tuhan, kami banyak mengalami masalah ya Tuhan. Masalah di dalam kinerja kami, masalah di dalam kebebasan kami ya Tuhan, masalah di dalam aktivitas kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkau kiranya yang berkuasa ya Tuhan, Engkau yang menjadi penyelamat kami. Engkau jauhkan lakukan Tuhan segala penyakit yang disebabkan terutama oleh virus corona ya Tuhan, sehingga kami tidak dapat berjangkit atau tidak dapat diserang oleh penyakit corona ya Tuhan. Dan kiranya kami mohon ya Tuhan, segeralah berakhir penyakit ini ya Tuhan, dapat ditemukan obatnya, dapat ditemukan antivirusnya ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa di dunia ini dapat bekerja dan dapat bergerak dan dapat bekerja sebagaimana sebelumnya Tuhan. Bapa di sorga, begitu juga ya Tuhan pembangunan gereja kami ini yang sampai sekarang belum selesai ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan segala panitia atau seluruh panitia pembangunan supaya dapat bergerak lebih giat ya Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan gereja ini ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan semua majelis, terutama pendeta kami ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan, agar beliau sebagai pendeta di jemaat kami ya Tuhan dapat memimpin jemaat ini dengan baik dan dapat menyelesaikan atau mengarahkan tentang pembangunan gereja sehingga Engkau dipuji dan muliakan. Bapa di surga, inilah doa syafaat kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dengarlah doa kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita ini dengan menyanyi darian nyanyian rohani 85 ayat 1, dan kita berdiri bersama-sama. Nyanyian rohani 85 ayat 1 dan sampai ayat 2, kita berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalan, di tangan-Mu
Bapak Ibu sekalian, utamakanlah berdoa dalam kehidupanmu sehari-hari, supaya apa yang menjadi permintaanmu dapat dipenuhi oleh Tuhan. Pulanglah dengan bahagia, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Waktu kami kembalikan kepada liturgis. Bapak Ibu jemaat sekalian yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Penatua Sihar Simatupang. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk pelayan firman, yaitu Bapak Penatua Sihar Simatupang yang sudah melayani kita dengan firman-Nya di malam hari ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat sekalian, mulai di Wik Yerusalem hingga Wik Sion yang sudah mengikuti ibadah masing-masing di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim media yang sudah membantu kita dalam pelayanan ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di dalam pelayanan kita yang sudah kita lakukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.